Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di saat seorang istri sedang berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan buah hatinya, justru di waktu yang sama, sang ibu mertua dengan tega menikahkan suaminya dengan wanita lain. Luka, dikhianati, dan dipermalukan di hari paling berharga. Bagaimana seorang istri harus bertahan ketika cinta berubah jadi pengkhianatan paling kejam? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Malam itu udara terasa lembab. Langit seakan menahan hujan yang belum juga turun. Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita muda dengan perut yang sudah membesar tengah duduk termenung di tepi ranjang. Namanya Aisyah. Usianya masih 25 tahun. Usia yang mestinya dipenuhi keceriaan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir ia hanya dihantui rasa cemas dan serba salah. Kehamilan ini seharusnya membawa kebahagiaan bagi keluarga kecilnya. Ia membayangkan bagaimana suaminya, Raka, akan memegang tangannya di ruang bersalin, membisikkan doa di telinganya, dan tersenyum saat mendengar tangis pertama bayi mereka. Namun kenyataan tak semanis harapan. Dari hari ke hari, Aisyah merasa semakin asing di rumah keluarga suaminya. Ibu mertua, seorang wanita keras bernama Ratna, sering melontarkan kalimat dingin yang menusuk hati. "Kamu jangan manja, Aisyah. Perempuan itu kalau hamil biasa saja. Jangan sedikit-sedikit minta perhatian. Kamu sudah merepotkan Raka dengan keadaanmu sekarang." Kalimat itu masih terngiang jelas di telinganya. Bagi Aisyah, setiap kata dari mertuanya terasa seperti duri yang sengaja ditancapkan. Meski demikian, Aisyah berusaha menahan air mata. Ia tidak ingin membuat suasana semakin keruh. Ia memilih diam, menunduk, dan mengelus perutnya yang mulai bergerak pelan karena janin di dalamnya. "Sabar ya, Nak. Mama kuat demi kamu," bisiknya lirih. Raka, suaminya, sebenarnya adalah pria yang baik. Di awal pernikahan, ia begitu penuh perhatian, selalu ada di sisi Aisyah. Namun, sejak ibu mertuanya ikut campur dalam banyak hal, sikap Raka perlahan berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering terlihat bimbang, dan tak jarang lebih menuruti kata ibunya dibanding mendengarkan keluhan istrinya sendiri. Malam itu, ketika Aisyah mencoba merebahkan diri, ponselnya berbunyi. Pesan singkat dari Raka masuk. "Sayang, maaf kalau nanti aku pulang agak larut. Mama minta aku menemani acara keluarga." Aisyah menatap layar ponsel cukup lama. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membalas dengan kalimat marah, ingin menuntut agar Raka ada di sampingnya, tapi ia urungkan. Sebab ia tahu, apapun jawabannya, Raka pasti lebih memilih menuruti sang ibu. Hati Aisyah semakin berat. Ia merasa seperti orang asing di rumah mertua. Bahkan untuk sekadar minta ditemani kontrol ke dokter, ia harus menunggu Raka punya waktu luang. Itu pun sering ditunda dengan alasan pekerjaan atau permintaan ibunya. Seringkali ia berangkat ditemani ibunya sendiri, bukan suaminya. Beberapa kali ia mendengar bisikan tetangga ketika sedang menunggu giliran di klinik. Kasihannya, masih muda sudah kelihatan sering sendirian. Suaminya kemana sih? Kalimat itu membuat Aisyah semakin terpuruk. Ia mencoba menutupi luka dengan senyum, tapi hatinya berteriak. Hari-hari menjelang persalinan bukannya penuh harapan manis, justru dipenuhi rasa takut dan kesepian. Aisyah mulai sering terbangun di malam hari, menangis dalam diam, hanya ditemani suara detak jam di kamar. Ia bertanya dalam hati, apakah aku akan melahirkan seorang diri tanpa kehadiran suamiku? Pagi berikutnya, Aisyah mencoba mengajak Raka berbicara. "Mas, nanti kalau waktunya aku melahirkan, Mas bisakan ada di sampingku? Aku butuh Mas. Aku takut sendirian." Raka hanya menatap sebentar lalu menjawab dengan suara datar. "Ya, insya Allah aku akan usahakan. Tapi kalau Mama ada acara penting, kamu harus ngerti juga, sayang." Hati Aisyah remuk. Lagi-lagi ia harus berbagi suami dengan ibu mertuanya sendiri. Perasaannya campur aduk.
Antara cinta yang masih ada, rasa kecewa yang menumpuk, dan ketakutan yang makin besar. Hari demi hari berjalan. Kontraksi palsu mulai datang, membuat Aisyah semakin cemas. Ia ingin segera memastikan bahwa ketika waktunya tiba, ia tidak akan sendirian. Namun tatapan sinis Ratna, ibu mertuanya, terus menghantui. Kalau kamu melahirkan, jangan berharap semuanya heboh. Dulu waktu aku melahirkan Raka, aku bisa sendiri. Jadi kamu pun harus bisa. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dibanding pisau manapun. Malam itu, Aisyah menangis sambil memeluk guling. Ia membayangkan wajah bayinya, berharap kehadiran malaikat kecil itu bisa menguatkannya. Dalam doa yang lirih ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa di sini selain Engkau dan anak ini." Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari badai besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Badai yang akan merenggut kepercayaannya, mengguncang rumah tangganya, dan meninggalkan luka yang tak mudah sembuh. Pagi harinya, langit mendung seakan ikut merasakan beban yang dipikul Aisyah. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang akan pecah sewaktu-waktu. Tubuhnya terasa berbeda dari biasanya. Perutnya yang besar menegang, lalu mengendur, kemudian menegang lagi. Keringat dingin mengalir meski udara di luar tidak terlalu panas. Nafasnya terengah, bibirnya gemetar. "Bu, perutku sakit sekali." Aisyah memanggil ibunya yang sejak beberapa minggu terakhir tinggal bersamanya untuk menjaga. Siti, ibunya, bergegas menghampiri. Matanya yang sudah berumur itu menatap anaknya dengan cemas, tapi berusaha tenang. "Ini sudah waktunya. Nak, sabar ya. Kita ke rumah sakit sekarang." Siti segera menyiapkan tas yang sejak jauh hari telah dipersiapkan. Baju bayi, kain bedong, dan perlengkapan nifas semuanya sudah tersusun rapi. Sementara itu, Aisyah terbaring dengan wajah menahan sakit. Ia mencoba meraih ponsel di sampingnya dengan tangan gemetar. Nomor pertama yang ia hubungi tentu saja Raka. Namun panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua hanya masuk sebentar lalu terputus. Panggilan ketiga bahkan langsung dialihkan. Aisyah menatap layar ponsel itu dengan pandangan kabur oleh air mata. Hatinya menjerit. "Mas, ini saatnya. Di mana kamu?" Siti yang melihat anaknya hampir putus asa mencoba menguatkan. "Sudah, Nak, jangan tunggu Raka. Kita berangkat sekarang. Nyawa kamu dan cucuku lebih penting." Dengan tergesa, mereka berdua menuju rumah sakit. Di dalam mobil sederhana milik tetangga yang membantu mengantar, kontraksi semakin sering datang. Aisyah menggenggam erat tangan ibunya. Matanya basah, bibirnya bergetar menyebut nama Allah berulang kali. Sesampainya di rumah sakit, bidan langsung sigap menyambut. "Ibu, ini sudah pembukaan 3. Kita harus segera masuk ruang bersalin." Aisyah dibaringkan. Lampu ruang bersalin menyilaukan matanya. Bau antiseptik menusuk hidung. Ia gemetar bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena rasa takut yang menguasai seluruh tubuhnya. Ia kembali mencoba menghubungi Raka. Kali ini ia hanya mengirim pesan singkat. "Mas, aku sudah di ruang bersalin. Aku butuh kamu sekarang." Pesan itu terkirim. Centang biru terlihat, tapi tak ada balasan. Detik berganti menit, menit berganti jam, dan masih tak ada kabar. Rasa sakit kontraksi semakin hebat. Aisyah menggigit bibir. Keringat mengalir deras membasahi wajahnya. Siti duduk di samping, menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Sabar, Nak. Sebentar lagi kamu akan bertemu malaikat kecilmu. Mama ada di sini." Kata-kata itu membuat Aisyah sedikit tenang, meski hatinya tetap kosong tanpa kehadiran suami. Di luar sana, di saat Aisyah berjuang antara hidup dan mati, Raka justru tengah duduk di sebuah aula besar yang penuh dengan tamu undangan. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun ia tak berdaya menolak. Di sampingnya, ibu mertuanya, Ratna, tersenyum puas. Hari itu, tepat saat istrinya berjuang melahirkan, Ratna menikahkan Raka dengan seorang wanita muda pilihan hatinya. Semua tamu bersorak, musik pengantin menggema,
Sementara di rumah sakit tangisan Aisyah hanya terdengar oleh dinding dingin ruang bersalin. Aisyah menjerit pelan. Tubuhnya mengejang saat kontraksi datang lebih kuat. Ya Allah, kuatkan hamba. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Dokter memberi aba-aba. Ibu, tarik nafas, dorong, ayo dorong. Dengan sisa tenaga, Aisyah berjuang. Teriakan kecil keluar dari mulutnya. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Hingga akhirnya, suara tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. Air mata mengalir deras di pipi Aisyah. Ia lemah, tapi tersenyum. Anakku, akhirnya kamu lahir. Siti pun menangis haru, memeluk cucu mungil yang baru lahir ke dunia. Namun kebahagiaan itu terasa timpang. Tidak ada suami yang mendampingi, tidak ada genggaman tangan yang menenangkan, hanya kesepian yang semakin dalam. Dalam hati, Aisyah merasakan perih yang sulit dijelaskan. Ia berhasil melahirkan, tapi ia juga merasa dilahirkan kembali dalam dunia penuh luka. Malam harinya, setelah tubuhnya sedikit tenang, Aisyah kembali membuka ponsel. Ada beberapa pesan masuk dari teman-teman dekatnya. Salah satunya membuat tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang, matanya kabur oleh air mata. Pesan itu berisi foto. Raka sedang duduk di pelaminan, tersenyum hambar di samping seorang wanita dengan gaun pengantin. Dan di samping mereka, ibu mertua berdiri dengan wajah sumringah penuh kemenangan. Dunia Aisyah runtuh seketika. Nafasnya sesak. Tubuhnya yang baru melahirkan terasa semakin lemah. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Isaknya pecah, mengguncang seluruh ruang rawat. Siti yang mendengar tangisan anaknya bergegas menghampiri. Nak, kenapa? Apa yang terjadi? Aisyah hanya bisa menunjukkan layar ponselnya. Siti menatap foto itu dengan wajah terkejut. Tangannya gemetar, matanya merah, dan bibirnya bergetar menahan amarah. Ya Allah, tega sekali mereka, tega sekali mereka. Siti hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Aisyah. Bayi mungil yang baru lahir menjadi satu-satunya cahaya kecil yang mampu menahan hatinya dari kehancuran total. Ia menatap wajah bayinya yang masih merah, lalu berbisik dengan suara serak. Nak, jangan takut. Mama ada untukmu, meski Papa Emu memilih yang lain. Di sisi lain, Raka pulang larut malam setelah acara usai. Wajahnya masih menyimpan rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu, Aisyah telah melahirkan tanpa dirinya. Namun langkah kakinya tertahan oleh rasa takut menghadapi kenyataan. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa di hari kelahiran anaknya, ia justru menikah dengan perempuan lain? Ratna, ibu mertuanya, hanya berucap dengan dingin. Sudahlah, Raka, jangan pikirkan Aisyah. Dia sudah punya anak. Dia bisa urus sendiri. Yang penting kamu sudah resmi menikah dengan pilihan mama. Itu lebih terhormat. Raka hanya terdiam. Hatinya koyak. Tapi mulutnya terkunci. Ia tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar rawat rumah sakit. Burung-burung berkicau di luar. Seakan tak tahu bahwa di dalam kamar itu ada seorang wanita yang hatinya sudah hancur berkeping-keping. Aisyah masih terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab akibat tangisan semalaman. Bayinya tidur pulas di dalam boks kecil di samping ranjang. Sesekali menggerakkan tangan mungilnya. Aisyah menatap wajah polos itu. Ada haru sekaligus perih yang tak bisa ia tahan. Nak, kamu datang membawa cahaya. Tapi kenapa mama harus menyambutmu dengan luka sedalam ini? Bisiknya sambil mengelus pipi bayinya. Pintu kamar terbuka pelan. Raka berdiri di sana. Wajahnya lelah. Rambutnya acak-acakan. Matanya sembunyi dari tatapan Aisyah. Ia melangkah masuk dengan langkah pelan. Seolah takut menghadapi badai yang sudah menunggunya. Aisyah menoleh. Matanya langsung berkaca-kaca. Ada ribuan kata yang ingin ia lontarkan. Tapi yang keluar hanya satu kalimat lirih. Kamu di mana waktu aku melahirkan? Raka terdiam. Bibirnya terbuka. Tapi tak ada suara. Tubuhnya kaku.
seperti orang yang kehilangan akal. Ia mencoba mendekat, namun Aisyah menolehkan wajah. Air matanya jatuh lagi. Jawab, "Mas, aku menunggu kamu. Aku hampir mati menahan sakit. Aku butuh kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu duduk di pelaminan dengan perempuan lain. Di hari anakmu lahir." Suaranya pecah. Nyaring menusuk telinga. Raka langsung berlutut di samping ranjang, mencoba menggenggam tangan Aisyah, namun ditarik kasar. "Sayang, aku tidak bisa menolak Mama. Aku dipaksa. Semua ini bukan keinginanku." Aisyah menatapnya dengan tatapan tajam penuh luka. "Dipaksa? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, apapun yang terjadi, kamu pasti melawan. Tapi kamu memilih diam. Kamu memilih membiarkan aku sendirian. Kamu memilih menuruti ibumu, bahkan saat aku berjuang antara hidup dan mati." Suara Aisyah meninggi, hingga membuat bayinya yang tertidur terbangun dan menangis kencang. Siti yang sejak tadi duduk di sudut ruangan segera menghampiri, menggendong bayi itu sambil menatap Raka dengan pandangan marah. "Kamu tegas sekali, Raka. Istrimu melahirkan sendirian. Ibumu malah menikahkan kamu di hari yang sama. Apa kamu masih pantas disebut suami?" Suara Siti bergetar, menahan amarah yang membuncah. Raka menunduk, wajahnya merah, matanya basah. "Bu, saya salah. Saya hilaf. Saya tidak bisa melawan Mama." "Apa kamu laki-laki atau bukan?" Siti membentak. Seorang suami harus melindungi istrinya, bukan malah menyerah pada ibunya sendiri. "Anak saya sudah cukup menderita sejak hamil. Sekarang, kamu tambahkan luka yang tak akan pernah bisa hilang seumur hidupnya." Raka terdiam. Ia ingin menjelaskan lebih jauh, tapi setiap kata hanya akan terdengar sebagai alasan. Dan bagi Aisyah, alasan apapun sudah tak ada artinya. Hari-hari setelah melahirkan, kabar pernikahan Raka dengan perempuan lain menyebar cepat. Tetangga, saudara, bahkan teman-teman dekat ikut membicarakannya. Ada yang berbisik di belakang, ada pula yang terang-terangan menunjukkan rasa iba pada Aisyah. "Astagfirullah, tega sekali. Baru melahirkan, ditinggal suami nikah lagi. Perempuan mana yang kuat menghadapi ini semua?" Kasihan bayinya, lahir ke dunia dengan luka yang sudah ada sejak hari pertama. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Aisyah setiap kali ia pulang kontrol atau sekadar berjalan keluar kamar. Ia berusaha menahan diri, tapi hatinya makin teriris. Ratna, ibu mertua, sama sekali tidak datang menjenguk. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada perhatian, bahkan kabarnya pun tidak. Justru ia semakin bangga memperlihatkan menantu barunya di berbagai acara keluarga. Seolah-olah Aisyah tidak pernah ada. Seolah-olah bayi yang baru lahir bukan darah daging anaknya. Suatu sore, saat Aisyah sedang menidurkan bayinya, pintu rumah diketuk keras. Ternyata salah satu tetangga datang dengan wajah gusar. "Is, kamu kuat sekali ya. Aku tadi lihat ibu mertuamu di pasar. Dia bilang kalau kamu cuma merepotkan Raka. Katanya kamu perempuan tak tahu diri. Katanya kamu tak pantas jadi istrinya." Aisyah tercekat. Tubuhnya lemas mendengar kabar itu. "Apa? Dia bilang begitu?" Suaranya gemetar. Air mata langsung mengalir deras. Tetangga itu hanya bisa menepuk bahunya, memberikan dukungan. "Sabar ya, Is. Orang-orang semua tahu kebenarannya. Kamu tidak sendiri." Namun bagi Aisyah, ucapan-ucapan itu tidak bisa menghapus luka. Justru membuatnya semakin sadar. Hidupnya kini menjadi tontonan banyak orang. Ia merasa dipermalukan bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar. Malam itu, Aisyah menatap langit-langit kamar dengan bayi yang tidur di dadanya. "Ya Allah, bagaimana aku harus menjalani semua ini? Aku ingin kuat demi anakku, tapi aku hancur berkeping-keping." Di rumah mertuanya, Ratna duduk santai sambil minum teh. Perempuan yang dinikahkan dengan Raka duduk di sampingnya, tersenyum malu-malu. Ratna dengan lantang berkata di depan saudara-saudaranya, "Akhirnya anakku menikah dengan pilihan Mama. Perempuan itu lebih pantas jadi istri Raka,
bukan Aisyah. Aisyah cuma membawa sial. Kalimat itu sampai juga ke telinga Aisyah melalui orang-orang yang hadir. Dan itu menjadi kabar paling mengejutkan sekaligus paling menyakitkan dalam hidupnya. Tidak hanya dikhianati, ia juga dipermalukan terang-terangan. Hati Aisyah seolah berhenti berdetak sesaat. Namun dalam diam, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Jika mertua dan suaminya bisa setegak itu, maka ia pun harus menemukan caranya sendiri untuk berdiri tegak. Ia tidak bisa terus menangis. Ia harus bangkit, meski dengan hati yang hancur. Dan malam itu, di balik tangisan bayi yang memecah sunyi, Aisyah berjanji dalam hatinya, "Aku akan membalas semua kejamnya. Bukan dengan tangan kosong, tapi dengan cara yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup." Hari-hari setelah sumpah lirih itu, Aisyah menjalani hidup dengan hati penuh luka. Tubuhnya masih lemah pasca melahirkan, tapi pikirannya tak pernah berhenti dipenuhi pertanyaan dan rasa sakit. Setiap malam, ketika bayinya menangis minta disusui, air mata Aisyah ikut jatuh. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena hatinya yang tak kunjung pulih. Raka memang sesekali datang menjenguk. Ia membawa buah tangan seadanya, mencoba menunaikan kewajiban sebagai ayah. Namun setiap kali ia melangkah masuk ke rumah, udara berubah kaku. Tatapan Aisyah selalu dingin, penuh kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Suatu sore, Raka datang dengan wajah letih. Ia mencoba tersenyum melihat bayi mungilnya yang sedang tidur di ayunan kain. "Sayang, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tapi aku tetap ingin ada di sampingmu dan anak kita." Aisyah menatapnya lama. "Kamu mau ada di sampingku? Dengan statusmu sekarang yang punya 2 istri? Dengan ibumu yang terang-terangan merendahkanku di depan orang banyak?" Suaranya datar, tapi menusuk. Raka terdiam. Ia mencoba mendekat. Namun Aisyah bangkit, memeluk bayinya, lalu menoleh dengan wajah penuh air mata. "Setiap kali aku melihatmu, aku teringat hari itu. Hari di mana aku hampir mati melahirkan. Sementara kamu duduk di pelaminan. Luka ini terlalu dalam, Mas. Terlalu dalam." Raka menunduk, tak berani menatap istrinya. Ia tahu tak ada kata maaf yang bisa menghapus ingatan itu. Di luar rumah, gosip terus berhembus. Tetangga mulai terbiasa melihat Aisyah berjalan ke warung sendirian dengan bayinya digendong. Tidak ada lagi suami yang menemaninya. Bisikan-bisikan sinis masih terdengar, meski sebagian mulai iba. "Kasihannya Aisyah, baru punya anak sudah ditinggal suami. Tapi dia kuat juga, masih bisa tersenyum." Aisyah mencoba tegar. Ia tidak ingin terlihat hancur di mata orang. Tapi di dalam rumah, saat hanya ada dirinya dan bayinya, air matanya tumpah setiap malam. Yang paling menyakitkan adalah ketika Ratna, ibu mertua, sama sekali tidak peduli. Bukan hanya tidak datang menjenguk cucunya, ia bahkan terang-terangan berkata pada orang-orang bahwa cucu itu bukan bagian dari keluarganya. "Anak itu lahir dari perempuan yang tak pernah aku restui. Biar saja mereka hidup sendiri. Aku tidak butuh mereka." Kalimat itu sampai ke telinga Aisyah lewat seorang tetangga yang bermaksud menguatkannya. Tapi justru menambah luka yang sudah menganga. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu. Bayinya sudah tidur pulas. Ia menatap kosong ke dinding, memikirkan setiap kata yang pernah dilontarkan mertuanya. "Tak pernah direstui, tak butuh kami." Ucapannya sendiri berulang-ulang, seperti pisau yang menusuk dada. Di dalam dirinya, ada pergulatan besar, antara menyerah pada keadaan atau bangkit melawan. Tubuhnya rapuh, tapi hatinya perlahan berubah keras. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang hinaan. Keesokan paginya, Raka datang lagi, kali ini dengan membawa kebutuhan bayi. Ia berharap bisa mencairkan suasana. Namun begitu masuk, ia mendapati Aisyah sedang duduk di kursi dengan wajah pucat, matanya bengkak. "Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Raka cemas. Aisyah hanya menoleh sebentar, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku tidak sakit, aku hanya hancur. Dan kehancuran ini, Mas,
Kamu yang ciptakan bersama ibumu. Raka tercekat. Matanya memerah. Aku bingung harus bagaimana. Aku ingin menebus salahku. Aisyah menghela napas panjang. Kalau kamu benar-benar ingin menebusnya, tunjukkan bahwa kamu berani melawan ibumu. Tunjukkan bahwa aku dan anak ini lebih penting dari gengsi keluargamu. Tapi aku tahu, Mas, itu tidak akan pernah kamu lakukan. Ucapan itu membuat ruangan seketika hening. Bayi mereka mulai menangis pelan, seakan ikut merasakan ketegangan antara kedua orang tuanya. Sejak hari itu, Aisyah memilih diam. Ia tidak lagi banyak bicara dengan Raka. Setiap kunjungan suaminya hanya dijawab dengan kalimat singkat. Senyum sudah hilang dari wajahnya. Ia mengurus bayinya dengan penuh kasih, tapi terhadap Raka, ia seperti tembok dingin yang tak bisa ditembus. Diamnya Aisyah justru membuat Raka semakin gelisah. Ia tahu, diam itu bukan tanda pasrah. Diam itu adalah tanda bahwa istrinya sedang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang mungkin akan meledak kapan saja. Di balik diamnya, Aisyah mulai menyusun kekuatan. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil menjahit pesanan tetangga. Ia menolak bantuan uang dari Raka. Aku bisa cari sendiri. Aku tidak butuh belas kasihanmu, katanya setiap kali Raka mencoba memberikan uang. Siti, ibunya, hanya bisa mendukung dari samping. Ia tahu anaknya sedang berusaha berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tahu luka anaknya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Di rumah mertua, Ratna semakin berani. Ia mulai menyinggung Aisyah dalam setiap acara keluarga. Perempuan itu cuma bikin masalah. Untung sekarang Raka punya istri yang lebih baik. Kalimat itu diiringi tawa saudara-saudaranya. Seolah-olah Aisyah hanyalah cerita buruk yang patut dijadikan bahan ejekan. Kabar itu sampai ke telinga Aisyah lagi. Dan kali ini, hatinya tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis sambil menatap bayinya. Nak, biarlah mereka menertawakan mama. Tapi suatu hari nanti, mereka akan menangis karena perbuatan mereka sendiri. Malam itu, ketika semua orang terlelap, Aisyah duduk di depan meja kecilnya. Ia membuka buku catatan, menulis dengan pena yang hampir habis tintanya. Hari ini aku resmi memutuskan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri, tanpa suami yang pengecut, tanpa mertua yang kejam. Aku akan tunjukkan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Dan sejak malam itu, diamnya bukan lagi tanda kelemahan. Diamnya adalah senjata. Senjata yang sedang ia asah perlahan untuk membalas kejamnya perlakuan mertua. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin menebal. Aisyah tampak tenang di luar, sibuk merawat bayinya, menerima pesanan jahitan kecil-kecilan dari tetangga, dan sesekali menolong ibunya di dapur. Namun di balik ketenangan itu, hatinya bergejolak. Ia menyimpan dendam, bukan dengan cara murahan, tetapi dengan strategi yang matang. Raka masih sering datang. Ia membawa beras, susu bayi, dan kebutuhan rumah tangga lain. Namun setiap kali ia datang, Aisyah hanya menyambut dengan wajah datar. Tidak ada lagi percakapan hangat seperti dulu. Hingga pada suatu sore, Raka datang dengan wajah serius. Ia duduk di kursi ruang tamu, menunggu Aisyah yang masih menggendong bayinya. Setelah menunggu beberapa menit, Raka akhirnya membuka suara. Aku tidak bisa begini terus. Yah, aku ingin kita bicara baik-baik. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aisyah menoleh sebentar, lalu melanjutkan mengelus bayinya. Perbaiki? Bagaimana caranya? Dengan dua istri yang kamu punya sekarang? Dengan ibumu yang terang-terangan menganggap anak ini bukan cucunya? Nada suaranya dingin, menusuk tajam. Raka menunduk, lalu mencoba mendekat. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak pernah benar-benar ingin meninggalkanmu. Aku terjebak di antara kamu dan ibuku. Aku tidak bisa melawan ibuku. Yah, kamu tahu sendiri bagaimana dia. Mata Aisyah memerah, suaranya mulai bergetar. Itu masalahnya, Mas. Kamu tidak pernah bisa melawan ibumu. Kamu selalu memilih diam, sementara aku yang menanggung semua sakitnya.
Kamu duduk di pelaminan saat aku berjuang antara hidup dan mati melahirkan anakmu. Dan sekarang kamu masih bilang tidak bisa melawan ibumu? Kamu pikir aku ini apa? Boneka? Bayinya yang semula tenang mulai menangis keras. Seakan ikut merasakan ledakan emosi ibunya. Aisyah menggendong erat, mencoba menenangkan. Tapi suaranya meninggi lagi. Aku sudah cukup menahan semua ini. Mas, cukup. Raka terperanjat. Kamu mau apa sebenarnya? Yah? Mau pisah? Mau bawa anak ini jauh dariku? Jangan kejam sama aku. Mata Aisyah membelalak mendengar kata itu. Kejam? Kamu bilang aku kejam? Siapa yang sebenarnya kejam di sini? Aku yang ditinggal melahirkan atau kamu yang menikah di atas penderitaanku? Suasana meledak. Siti, ibu Aisyah, yang sedari tadi mendengar dari dapur, akhirnya masuk dengan wajah cemas. Cukup. Sudah cukup kalian berdua. Jangan ribut terus di depan bayi. Namun kata-kata itu tidak mampu meredakan. Raka bangkit. Suaranya meninggi. Aku sudah berusaha. Yah, tapi kamu selalu dingin padaku. Kamu selalu menutup pintu. Aku lelah. Aisyah berdiri sambil menggendong bayinya. Air matanya jatuh deras. Kalau kamu lelah, pergi saja. Aku tidak butuh laki-laki setengah hati yang hanya tahu bersembunyi di balik kata tidak bisa melawan ibunya. Aku akan berdiri sendiri dengan anakku. Pergi, Mas. Sekarang juga. Raka terdiam. Wajahnya memerah. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia ingin membantah. Tapi kata-kata Aisyah seperti cambuk yang menyayat. Suasana mencekam. Hanya suara tangisan bayi yang terdengar memenuhi ruangan. Akhirnya Raka meraih kunci motornya dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu rumah terbanting keras di belakangnya, membuat Aisyah terperanjat. Ia menunduk, memeluk bayinya erat-erat, lalu menangis sejadi-jadinya. Siti mendekat, memeluk bahu anaknya. Sabar, nak, aku tahu hatimu sakit, tapi jangan biarkan emosi menguasai. Kamu harus kuat demi anakmu. Aisyah menatap ibunya dengan mata sembab. Aku sudah tidak punya lagi, Bu. Hati ini sudah habis untuk menangis. Yang tersisa hanya tekad untuk membalas semua kejamnya. Hari itu menjadi titik pecah. Pertengkaran besar itu tidak hanya menyisakan luka, tetapi juga jarak yang semakin dalam antara Aisyah dan Raka. Beberapa hari kemudian, kabar pertengkaran itu sampai ke telinga Ratna. Dan seperti biasa, bukannya prihatin, ia malah menertawakan. Bagus, biar dia tahu diri. Perempuan itu tidak pantas mendampingi anakku. Ucapan itu semakin membakar dendam Aisyah. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi hanya ingin bertahan. Ia mulai menyiapkan langkah-langkah untuk melawan balik. Malam itu, setelah bayinya tidur, Aisyah kembali menulis di buku catatannya. Tangannya gemetar. Tapi matanya tajam. Hari ini aku sudah melihat batas kesabaran. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi hanya diam. Aku akan berdiri. Aku akan membuat mereka menyesal telah merendahkanku. Tangannya mengepal kuat, seolah mematri janji yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu, Aisyah duduk sendiri di meja kecil, hanya ditemani cahaya lampu minyak yang berkelip. Bayinya sudah terlelap. Napasnya teratur, sementara udara dingin menusuk masuk lewat celah jendela. Aisyah membuka kembali catatan lusuhnya, menuliskan satu persatu rencana yang ia susun dalam diam. Aku harus bisa berdiri sendiri. Aku harus punya kekuatan. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anakku. Bisiknya pelan. Ia sadar, balas dendam tidak bisa dilakukan dengan emosi semata. Ia butuh langkah nyata. Ia butuh kekuatan finansial, keberanian mental, dan juga bukti yang bisa membungkam Ratna di depan banyak orang. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai bergerak diam-diam. Ia menerima lebih banyak pesanan jahitan dari tetangga, bahkan nekat menawarkan diri ke toko kain di pasar untuk menjadi tukang jahit lepas. Tubuhnya masih lemah pasca melahirkan, tapi semangatnya membara. Setiap tetes keringatnya, ia bayangkan sebagai senjata untuk melawan hinaan mertuanya. Suatu pagi,
Ketika ia sedang menjemur pakaian, Siti menghampiri. "Nak, kamu tidak terlalu memaksakan diri kan? Baru beberapa minggu melahirkan, tapi sudah sibuk bekerja." Aisyah tersenyum tipis. "Aku harus, Bu. Aku tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Aku ingin anakku punya hidup yang layak, tanpa harus berharap belas kasihan dari siapapun, apalagi dari keluarga Raka." Siti mengangguk, meski hatinya sedih melihat anaknya yang masih muda harus menanggung beban seberat itu. Namun perjuangan Aisyah tidak berhenti di situ. Ia juga mulai mencatat semua perlakuan buruk Ratna. Ucapan-ucapan merendahkan, sikap yang tidak pernah mengakui cucunya, bahkan pernikahan diam-diam yang menghancurkan hatinya saat di ruang bersalin. Semua ia tulis rapi dalam buku catatan itu, seakan sedang mengumpulkan bukti untuk hari perhitungan. Di sisi lain, Raka semakin gelisah. Pertengkaran besar beberapa waktu lalu membuatnya tak tenang. Ia sering duduk termenung di rumah barunya bersama istri kedua, tapi bayangan Aisyah dan anaknya selalu muncul. Ia ingin kembali, tapi harga dirinya menahan. Dan tentu saja, Ratna tidak pernah berhenti memprovokasi. "Jangan bodoh, Raka. Lupakan saja perempuan itu. Kamu sudah punya istri baru. Jangan sampai hidupmu berantakan hanya karena dia." Namun di hati kecilnya, Raka tahu Aisyah berbeda. Ia tahu istri keduanya hanyalah pilihan ibunya, bukan pilihan hatinya. Suatu malam, Raka memberanikan diri datang lagi ke rumah Aisyah. Ia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Saat pintu terbuka, ia mendapati Aisyah dengan wajah lelah, menggendong bayi yang baru saja terbangun. "Aku hanya ingin melihat anakku," ucap Raka pelan. Aisyah menatapnya tajam. "Lihat, silakan. Tapi jangan berharap lebih. Kamu hanya ayah di atas kertas. Di sini, aku yang jadi ibu sekaligus ayah." Raka tercekat. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, Aisyah sedang berubah. Perempuan yang dulu lembut dan penuh senyum kini menjadi keras, tegas, dan tak lagi mudah digoyahkan. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Di pasar, Aisyah tanpa sengaja mendengar dua pedagang membicarakan sesuatu yang membuatnya terkejut. "Kamu dengar enggak? Ratna itu sebenarnya punya utang banyak sama koperasi. Makanya dia buru-buru nikahkan Raka lagi, biar dapat tambahan dari keluarga menantu barunya." Aisyah berhenti berjalan. Jantungnya berdegup kencang. Informasi itu bagai emas. Ratna yang selama ini menuding dirinya tidak layak, ternyata menyimpan rahasia besar. Malam harinya, Aisyah menceritakan pada ibunya, "Bu, ini kesempatan kita. Selama ini mereka merendahkan kita. Sekarang aku punya senjata. Aku harus kumpulkan bukti utang itu." Siti cemas. "Nak, jangan gegabah. Itu berbahaya kalau salah langkah." Namun Aisyah menatap ibunya dengan keyakinan penuh. "Tidak, Bu. Inilah jalan. Aku tidak akan diam lagi. Aku akan gunakan kelemahan mereka untuk membalas semua kejamnya." Mulai malam itu, rencana rahasia Aisyah semakin jelas. Ia bukan hanya berusaha mandiri secara ekonomi, tapi juga mencari cara untuk membuka aib Ratna di hadapan orang-orang. Ia ingin membuat mertuanya merasakan rasa malu yang sama, bahkan lebih dari apa yang pernah ia rasakan. Setiap langkah kecil ia tulis dalam catatannya. Setiap sen uang hasil jahitan ia simpan rapat-rapat. Setiap kabar miring tentang Ratna ia dengarkan dengan seksama. Dan dalam hatinya, Aisyah tahu, waktunya akan segera tiba. Saat semua kebohongan terbongkar, saat semua luka terbalaskan. Hari-hari berikutnya Aisyah tidak lagi hanya sekadar menunggu. Ia bergerak dengan hati-hati, menyelidiki kabar yang ia dengar di pasar tentang utang Ratna. Dengan dalih membeli bahan jahitan, Aisyah sering ke pasar dan pura-pura mengobrol dengan pedagang. Perlahan, potongan informasi mulai ia kumpulkan. Ratna itu punya tabiat buruk, bisik seorang pedagang sayur suatu pagi. Dia sering pinjam uang ke koperasi, tapi bayarnya telat. Kalau ditagih, dia marah-marah. Katanya, "Aku ini ibunya Raka, pejabat kantor kecamatan.
Kalian jangan berani-berani nagih kayak nagih orang miskin. Padahal hutangnya menumpuk. Aisyah mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tetap datar meski dalam hati berkecamuk. Ia tahu, inilah kelemahan besar yang bisa ia gunakan. Tak lama kemudian, ia memberanikan diri datang ke koperasi desa. Dengan berpura-pura menanyakan tentang cicilan untuk usaha jahit, ia sengaja membuka obrolan. Di sana ia mendengar langsung dari seorang petugas koperasi. Ibu Ratna memang sering telat bayar. Tapi karena nama keluarganya cukup terpandang, kami masih kasih toleransi. Kalau orang lain, sudah lama kami bawa ke ranah hukum. Aisyah pulang dengan hati berdebar. Ia sudah menemukan senjata yang selama ini ia cari. Malam itu, ia menulis di catatannya, Ratna tidak sekuat yang dia pamerkan. Dia rapuh. Utangnya bisa menjadi pintu untuk menjatuhkannya. Aku harus sabar menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, hubungan Aisyah dan Raka semakin renggang. Setelah pertengkaran besar itu, Raka jarang datang lagi. Bahkan ketika datang, hanya sebentar melihat anaknya lalu pergi dengan wajah muram. Aisyah tidak lagi menangis setiap kali melihat punggung Raka menghilang. Justru ia merasa semakin yakin bahwa ia memang harus melawan sendirian. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu sore, Ratna datang ke rumah Aisyah tanpa memberi kabar. Pintu digedor keras, membuat bayi Aisyah yang baru tidur terbangun menangis kencang. Dengan wajah pucat, Aisyah membuka pintu. Ada apa, Bu? Suaranya dingin. Ratna melangkah masuk tanpa permisi. Matanya menyapu ruangan kecil itu dengan tatapan merendahkan. Jadi ini hidupmu sekarang? Tinggal di rumah tua, menggendong anak sendirian, sementara suamimu bersama istri barunya. Kasihan sekali. Aisyah menggenggam erat bayi di pelukannya. Bu, kalau hanya datang untuk menghina, sebaiknya pulang saja. Ratna terkekeh sinis. Kamu pikir kamu siapa berani mengusirku? Aku ini ibunya Raka. Rumah tanggamu hancur. Itu karena kamu tidak pernah bisa menyenangkan hati mertua. Wajar kalau anakku mencari perempuan lain. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia menatap lurus ke mata Ratna. Suaranya tegas. Tidak, Bu. Rumah tanggaku hancur karena ambisi dan kerakusan. Karena Anda lebih peduli pada gengsi daripada kebahagiaan anak sendiri. Ratna tersentak. Wajahnya memerah. Berani sekali mulutmu. Siti muncul dari dapur, berusaha menenangkan. Sudahlah, Bu Ratna. Jangan berteriak di depan bayi. Namun Ratna tidak peduli. Ia menunjuk-nunjuk wajah Aisyah. Ingat, kamu itu tidak akan pernah jadi bagian keluarga kami. Anakku hanya kasihan sama kamu. Makanya masih datang sesekali. Jangan mimpi bisa kembali. Aisyah menarik napas panjang, lalu berkata pelan tapi menusuk. Saya tidak pernah berharap kembali, Bu. Justru suatu hari nanti, Andalah yang akan berharap saya diam. Tapi sudah terlambat. Ratna menegang, tidak paham maksud ucapan itu. Ia memilih pergi sambil mengumpat, meninggalkan ketegangan yang membekas di hati Aisyah. Sejak kejadian itu, tekad Aisyah semakin bulat. Ia tidak akan lagi membiarkan Ratna berkuasa atas hidupnya. Beberapa minggu kemudian, kesempatan emas datang. Koperasi desa mengadakan rapat anggota terbuka. Semua nama yang punya tunggakan diumumkan di depan umum, agar masyarakat tahu siapa yang tidak disiplin. Aisyah datang dengan alasan ingin mengetahui mekanisme pinjaman, padahal sebenarnya ia hanya menunggu satu nama disebut. Dan benar saja, ketika petugas membacakan daftar penunggak, nama Ratna muncul. Ibu Ratna, tunggakan sudah 3 bulan. Total cicilan yang belum dibayar 5 juta rupiah. Seisi ruangan berbisik. Beberapa orang bahkan tertawa kecil. Tak percaya bahwa perempuan yang selama ini angkuh dan suka pamer ternyata menunggak hutang. Aisyah menunduk, tapi dalam hatinya tersenyum puas. Ia tahu, ini baru permulaan. Kabar itu cepat menyebar di desa. Ratna yang biasanya berjalan dengan kepala tegak kini mulai malu keluar rumah. Beberapa tetangga sengaja membicarakan di belakangnya,
Meski ada juga yang terang-terangan. Ah, pantas saja dia nikahkan Raka buru-buru. Ternyata butuh uang. Ratna marah besar mendengar gosip itu. Ia mengamuk di rumah, menyalahkan semua orang. Namun yang paling ia curigai adalah Aisyah. Pasti perempuan itu yang sebarkan aibku. Aku tidak akan diam. Suatu malam, Ratna benar-benar datang lagi. Kali ini ia tidak sendirian, melainkan bersama beberapa saudaranya. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, membuat Aisyah dan ibunya ketakutan. Begitu pintu dibuka, Ratna langsung menunjuk wajah Aisyah. Kamu yang sebarkan kabar hutangku, ya? Kamu kira aku tidak tahu? Aisyah berdiri tegak, meski jantungnya berdegup kencang. Saya tidak perlu menyebarkan apapun, Bu. Fakta itu diumumkan sendiri di rapat koperasi. Semua orang dengar. Jadi kalau Anda malu, salahkan diri Anda sendiri, bukan saya. Ratna bergetar menahan amarah. Salah satu saudaranya mencoba menenangkan, tapi Ratna menepis. Aku sumpahi hidupmu sengsara, Aisyah. Kamu dan anakmu akan merasakan kutukan karena berani melawan mertua. Air mata Aisyah jatuh, tapi bukan karena takut. Ia memeluk bayinya erat, lalu menatap Ratna dengan mata penuh tekad. Kutukan terbesar dalam hidup saya sudah terjadi, Bu. Yaitu melahirkan anak saat suami saya duduk di pelaminan bersama pilihan Anda. Tidak ada lagi yang lebih menyakitkan dari itu. Hening sejenak. Kalimat itu menusuk semua yang ada di ruangan. Ratna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan wajah merah padam, ia berbalik pergi. Namun malam itu, Aisyah sadar satu hal. Perang ini sudah dimulai. Bukan lagi sekadar perang hati, tapi perang harga diri. Ia tahu, Ratna tidak akan tinggal diam. Tapi Aisyah juga tidak akan mundur. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Aisyah merasa sedikit lega. Karena kini ia bukan lagi korban. Ia sudah berubah menjadi lawan. Lawan yang siap membuat Ratna menyesal seumur hidup. Malam itu, Aisyah duduk di ruang tamu sambil memangku bayinya yang baru saja tertidur. Pikirannya berputar cepat. Perang sudah dimulai, dan ia tidak boleh goyah sedikit pun. Ratna mungkin punya kuasa, punya gengsi, dan punya banyak saudara untuk mendukungnya. Tapi Aisyah punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran dan tekad yang lahir dari luka terdalam. Hari-hari selanjutnya, suasana desa semakin panas. Gosip tentang utang Ratna masih terus beredar. Orang-orang mulai membandingkan Aisyah yang sederhana tapi mandiri dengan Ratna yang congkak namun ternyata rapuh. Sebagian orang terang-terangan berkata di warung, "Kasihannya, Aisyah, ditindas mertuanya." Tapi dia tetap bisa berdiri. Padahal ibu Ratna itu selama ini angkuh sekali, ternyata punya utang segunung. Kata-kata itu sampai juga ke telinga Ratna. Wajahnya memerah, amarahnya meluap. Ia tidak tahan menjadi bahan gunjingan. Dan lagi-lagi, ia menyalahkan Aisyah. Kalau bukan dia yang memulai, orang tidak akan berani menertawakanku. Aku akan pastikan hidupnya hancur lebih parah lagi. Di rumahnya, Ratna mulai menghasut Raka. "Raka, kamu harus benar-benar memutus hubungan dengan perempuan itu. Kalau perlu, ambil anakmu. Jangan biarkan dia gunakan cucuku untuk merusak nama baik keluarga kita." Raka kaget. "Ambil anak? Ibu, itu keterlaluan. Bagaimanapun, anak itu butuh ibunya." Ratna menatap tajam. "Justru karena butuh ayahnya, kamu harus ambil hak asuh. Lagi pula, dengan istrimu yang baru, kamu bisa memberikan keluarga utuh untuk anakmu." Raka menggeleng. Tapi dalam hatinya goyah. Ia tahu ibunya kejam, tapi ia juga tidak ingin kehilangan hak sebagai ayah. Kebimbangannya semakin besar. Sementara itu, Aisyah terus menguatkan diri. Ia bekerja keras setiap hari, menerima jahitan dari berbagai orang, bahkan mulai dipercaya membuat seragam sekolah sederhana. Uang yang ia kumpulkan semakin banyak. Ia menyimpannya rapat-rapat, tidak memberitahu siapapun kecuali ibunya. Suatu malam, Siti berkata lirih, "Nak, apa kamu tidak capek menyimpan dendam sebesar ini?
Hidupmu sudah berat. Jangan sampai balas dendam ini malah membebani. Aisyah menatap ibunya dengan mata berkaca. Bu, saya tidak bisa lupa. Kalau saya diam, mereka akan terus merendahkan kita. Kalau saya diam, anak ini akan tumbuh dengan hinaan bahwa ibunya tidak dianggap. Saya harus melawan, Bu, demi harga diri kita. Siti hanya menghela napas panjang. Ia tahu anaknya tidak bisa dicegah lagi. Konflik semakin memuncak ketika Ratna datang membawa aparat desa ke rumah Aisyah. Mereka menuduh Aisyah menyebarkan fitnah tentang utang Ratna. Suasana menjadi gaduh. Tetangga mulai berdatangan menyaksikan. Perempuan ini sudah mencoreng nama baik saya. Ratna berteriak lantang. Saya minta aparat memberi sanksi. Aisyah berdiri tegak di depan pintu rumah. Bayinya digendong erat di dada. Suaranya tenang, tapi tajam. Fitnah? Apa yang saya fitnah, Bu? Bukankah nama Anda disebut sendiri di rapat koperasi? Semua orang tahu, semua orang dengar. Jangan salahkan saya untuk kesalahan Anda sendiri. Aparat desa mencoba menengahi. Bu Ratna, memang benar nama Anda disebut. Tapi jangan bawa masalah pribadi ke sini. Ini urusan tanggung jawab, bukan fitnah. Ratna terdiam. Wajahnya pucat karena dipermalukan di depan orang banyak. Ia menoleh ke kanan kiri, melihat tetangga yang berbisik sambil tersenyum sinis. Untuk pertama kalinya, gengsi Ratna runtuh di depan umum. Aisyah menunduk sebentar, menyembunyikan senyum tipis di wajahnya. Ia tahu, inilah titik balik. Selama ini ia yang selalu dipermalukan. Kini giliran Ratna merasakan. Namun kemenangan kecil itu bukan akhir. Justru setelah kejadian itu, Ratna semakin membenci Aisyah. Ia mulai merencanakan langkah kejam berikutnya, merebut cucunya. Suatu sore, ketika Aisyah sedang menjahit, Raka datang dengan wajah serius. Yah, aku ingin bicara. Aisyah berhenti, menatapnya dingin. Apa lagi? Raka menelan ludah, lalu berkata, Ibu menyuruhku ambil anak ini. Aisyah tercekat, darahnya berdesir. Apa? Kamu bilang apa barusan? Raka gelagapan. Aku tidak setuju. Yah, tapi ibu terus menekan. Dia bilang aku harus membesarkan anak ini di rumah yang layak, bukan di sini. Mata Aisyah membelalak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri sambil menggendong bayinya erat. Rumah layak? Kamu pikir rumah ini tidak layak? Anak ini butuh ibunya. Raka, kamu bisa ambil segalanya dariku, tapi jangan pernah sentuh anakku. Raka terdiam. Hatinya hancur mendengar teriakan Aisyah. Ia tahu, istrinya benar. Tapi ia juga takut melawan ibunya. Kebimbangannya semakin berat. Sementara Aisyah semakin yakin bahwa perang ini akan berlanjut ke ranah yang lebih kejam. Malam itu, Aisyah menulis lagi di buku catatannya. Tangannya bergetar. Matanya basah. Mereka ingin mengambil anakku. Mereka ingin mencabut jiwaku. Aku tidak akan biarkan. Aku akan lawan sampai titik darah penghabisan. Dan sejak malam itu, Aisyah tidak lagi hanya menyusun rencana balas dendam untuk harga diri. Kini ia berjuang demi sesuatu yang jauh lebih besar, mempertahankan anaknya dari tangan orang-orang yang tega menghancurkan hidupnya. Fajar baru saja merekah. Hening pagi dipecahkan oleh tangisan bayi yang lapar. Aisyah segera menggendong putranya, menyusui dengan hati penuh kasih. Tapi di balik senyum lembutnya pada si kecil, ada gundah yang terus menekan dadanya. Ucapan Raka semalam berputar-putar di kepalanya. Ibu menyuruhku ambil anak ini. Hatinya bergetar ngeri. Ia sadar, jika Ratna sudah berani mengusulkan hal sekejam itu, maka usaha berikutnya pasti lebih nyata. Ia tidak bisa lagi hanya menunggu. Ia harus bersiap. Siang harinya, desas-desus semakin ramai. Di warung kopi, para bapak membicarakan bahwa Ratna sedang mencari dukungan perangkat desa untuk mengurus hak asuh cucunya. Katanya anak itu lebih pantas dibesarkan sama bapaknya, ujar seorang pria setengah baya. Istrinya kan miskin, gimana mau kasih hidup layak?
Aisyah mendengar semua itu dari tetangga yang iba padanya. Darahnya berdesir. Ia merasa marah, tapi juga takut. Kalau benar Ratna memakai pengaruhnya, bagaimana nasib anaknya nanti? Malam itu, Aisyah berlutut di sajadah. Air matanya bercucuran, memohon pada Allah agar melindungi anaknya. Ya Allah, jangan biarkan mereka merampas buah hati yang baru Kau titipkan. Aku sanggup kehilangan apapun, tapi jangan pisahkan aku dari anakku. Di sisi lain, Ratna semakin gencar bergerak. Ia menemui ketua RT, bahkan mendatangi kantor desa. Dengan wajah dibuat-buat prihatin, ia berkata, "Pak, tolonglah saya. Cucu saya harus diselamatkan dari hidup susah. Ibunya tidak mampu. Anak itu lebih pantas tumbuh dengan ayahnya di rumah yang berkecukupan." Beberapa perangkat desa memang segan pada Ratna, tapi tidak semua percaya begitu saja. Mereka tahu Aisyah adalah perempuan baik, rajin, dan penuh tanggung jawab. Tapi karena Ratna pandai memutar kata, isu itu perlahan menyebar. Seolah-olah Aisyah memang tidak pantas membesarkan anaknya sendiri. Raka semakin terjepit. Ia bolak-balik didesak ibunya. Sementara di hatinya ia tahu Aisyah yang lebih berhak. Namun kelemahannya membuat ia tak pernah berani menentang Ratna. Ketegangan memuncak ketika suatu sore, 2 orang aparat desa bersama Raka datang ke rumah Aisyah. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. Aisyah sedang menidurkan bayinya ketika pintu rumah diketuk keras. Tok tok tok. Aisyah membuka pintu dengan hati berdebar. Di hadapannya berdiri Raka dengan wajah kusut, ditemani aparat desa yang membawa map. Ratna tidak ikut, tapi jelas bayangan kejamnya terasa di balik peristiwa itu. "Ada apa?" Suara Aisyah dingin, penuh waspada. Salah satu aparat berdeham, lalu berkata, "Bu Aisyah, kami datang membawa pemberitahuan. Ada pengajuan hak asuh dari pihak keluarga suami Anda." Aisyah terbelalak. "Apa?" Raka menunduk, tak berani menatap istrinya. Air mata Aisyah langsung mengalir. Ia memeluk bayinya erat-erat, seolah takut anak itu akan direnggut detik itu juga. "Tidak, anak ini lahir dari rahim saya. Bagaimana bisa kalian seenaknya mengajukan hak asuh?" Suaranya pecah, penuh luka. Aparat mencoba menenangkan. "Bu, ini baru pengajuan. Belum keputusan. Kami hanya menyampaikan. Nanti akan ada mediasi." Aisyah menatap mereka dengan mata membara. "Mediasi? Atas dasar apa kalian bilang saya tidak pantas membesarkan anak saya sendiri?" Raka akhirnya bersuara lirih. "Ya, maaf, ibu yang memaksa. Aku sendiri juga tidak setuju, tapi aku tidak bisa melawan." Aisyah mendekat, menatapnya tajam. "Kamu pengecut, Raka. Bahkan demi anakmu sendiri, kamu tidak bisa berdiri tegas." Tangisan bayi pecah di tengah keheningan itu, seakan merasakan kegelisahan ibunya. Aisyah segera menenangkan si kecil, sambil berkata lirih tapi menusuk, "Selama aku masih hidup, tidak seorang pun bisa merenggut anakku. Tidak kamu, tidak ibumu." Aparat akhirnya pamit, meninggalkan suasana mencekam. Raka pun pergi, tapi sebelum melangkah, ia sempat menoleh. Wajah Aisyah penuh air mata, namun sorot matanya keras, seperti baja yang ditempa. Raka tahu, Aisyah tidak akan menyerah. Malam itu, Aisyah mulai menyusun langkah. Ia mendatangi seorang kenalan yang pernah bekerja di kantor pengacara di kota. Dari sana, ia mendapat sedikit pencerahan tentang hak seorang ibu dalam hukum. Walau minim biaya, Aisyah bertekad mencari bantuan hukum, meski harus menggadaikan perhiasan satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya. Hari mediasi pun tiba. Balai desa dipenuhi orang. Ratna datang dengan pakaian mewah, wajah angkuh, ditemani beberapa kerabat. Aisyah datang dengan sederhana, membawa bayinya yang masih kecil. Meski tubuhnya gemetar, ia menatap lurus tanpa gentar. Mediasi berlangsung panas. Ratna berbicara lantang. Anak ini tidak bisa terus hidup miskin bersama ibunya. Lihat saja rumahnya. Sempit, tidak layak. Bagaimana masa depan cucu saya? Saya hanya ingin yang terbaik.
Aisyah menjawab dengan suara tegas. Yang terbaik bukan soal rumah besar atau kecil. Yang terbaik adalah kasih sayang seorang ibu yang rela mati demi anaknya. Apa Anda bisa memberi itu? Ruangan hening. Beberapa orang mulai mengangguk setuju pada kata-kata Aisyah. Ketua mediasi akhirnya berkata, Bu Ratna, hak seorang anak untuk bersama ibunya tidak bisa dipisahkan begitu saja, apalagi anak ini masih bayi. Kecuali ada bukti kuat ibu kandung lalai, hak asuh tetap ada pada ibu. Ratna pucat. Wajahnya tegang. Ia tidak menyangka argumennya terpatahkan begitu mudah. Aisyah menunduk, memeluk bayinya erat. Air mata jatuh, bukan karena lemah, tapi karena lega. Untuk sementara, ia berhasil mempertahankan anaknya. Namun ia tahu, ini belum akhir. Ratna tidak akan berhenti sampai di sini. Dan benar saja, begitu keluar dari ruang mediasi, Ratna mendekatinya dengan senyum sinis. Jangan senang dulu, Aisyah, ini baru awal. Aku akan buat hidupmu lebih menderita dari sebelumnya. Kau pikir bisa selamanya melindungi anak itu? Kita lihat saja nanti. Aisyah menatapnya dengan tatapan membara. Silakan, Bu, lakukan apa saja. Tapi saya janji, setiap langkah kejam yang Anda ambil, akan kembali pada Anda sendiri. Ratna terdiam sejenak, lalu pergi dengan langkah menghentak. Raka yang berdiri di belakang ibunya hanya bisa menunduk. Hatinya koyak. Aisyah berdiri tegak di halaman balai desa. Angin sore berhembus pelan. Bayinya tidur pulas di gendongan. Seakan tidak sadar dunia sedang berperang untuk dirinya. Di dalam hati, Aisyah berikrar, aku tidak hanya akan melindungi anakku. Aku akan pastikan semua yang mereka lakukan kembali menjadi batu yang menimpa kepala mereka sendiri. Dan itulah yang membuat semangatnya semakin menyala. Perang belum selesai. Justru baru saja dimulai. Sejak hari itu, Aisyah hidup dengan kewaspadaan penuh. Ia tahu, Ratna tidak akan berhenti begitu saja. Setiap langkahnya diawasi. Setiap bisikan tetangga mungkin saja berasal dari mulut Ratna. Namun satu hal yang berbeda kini, Aisyah sudah tidak lagi takut. Ia sudah belajar menelan pahitnya penghinaan, merasakan getirnya ditinggalkan, bahkan nyaris kehilangan anaknya. Dan dari semua itu, lahirlah kekuatan baru yang tidak bisa dipatahkan. Hari-hari berjalan cepat, usaha jahitannya semakin ramai. Banyak orang justru simpati dan datang membawa pesanan. Ada yang bilang, kalau jahit di Bu Aisyah, rasanya hati lebih tenang. Dia perempuan kuat. Kalimat sederhana itu menumbuhkan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Namun di balik semua itu, Ratna terus menyusun siasat. Ia mulai terlilit hutang yang lebih besar. Koperasi menagih. Rentenir mendesak. Nama besarnya perlahan hancur. Orang-orang yang dulu segan, kini justru menjauh. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika rumah besar Ratna kedatangan sekelompok penagih hutang. Suara ribut terdengar hingga ke jalan. Orang-orang berkerumun, menonton Ratna yang berteriak histeris saat perabotan rumahnya diangkut paksa. Raka berdiri di depan pintu, bingung harus berbuat apa. Keesokan harinya, kabar itu tersebar ke seluruh desa. Semua orang membicarakan kejatuhan keluarga Ratna. Aisyah mendengar kabar itu dari tetangganya. Ia terdiam, lalu menatap bayinya yang tertidur pulas. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya hembusan napas panjang. Begitulah, nak, bisiknya lirih. Orang yang berbuat zalim akan jatuh dengan sendirinya. Aku tidak perlu lagi mengotori tanganku. Namun Ratna tidak terima. Dalam keadaan terpuruk, ia masih mencari Aisyah. Dengan wajah kusut, mata sembab, dan suara bergetar, ia datang ke rumah kecil itu. Pintu diketuk keras. Tok tok tok. Aisyah membuka, dan di hadapannya berdiri Ratna yang dulu selalu angkuh. Kini lusuh, baju berantakan, wajah penuh amarah bercampur tangis. Kau puas sekarang, hah? Teriak Ratna. Kau pasti yang sebarkan semua ini. Gara-gara kau, hidupku hancur. Aisyah menatapnya dalam diam. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah.
Hanya tatapan seorang perempuan yang sudah terlalu sering disakiti. Aku tidak perlu melakukan apa-apa, Bu. Jawabnya pelan. Semua ini buah dari apa yang ibu tanam sendiri. Ratna tersentak. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Di dalam rumah, bayi kecil menangis. Aisyah segera menggendongnya. Ratna melihat cucunya, darah dagingnya sendiri, dan tiba-tiba wajah keras itu melembut. Tangannya terulur, ingin menyentuh. Namun Aisyah mundur selangkah. Jangan dekati anakku sebelum hati ibu bersih dari kebencian. Anak ini tidak boleh mencicipi racun yang sama seperti yang ibu berikan padaku. Ratna terdiam. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Perlahan, ia berbalik, melangkah pergi dengan tubuh gemetar. Aisyah menutup pintu. Jantungnya berdetak kencang, tapi hatinya terasa lega. Ia tahu, pertarungan panjang itu sudah berakhir. Ratna sudah kalah, bukan karena ia dikalahkan oleh Aisyah, melainkan oleh dirinya sendiri. Malam itu, Aisyah duduk di beranda rumah sambil menggendong anaknya. Angin berhembus pelan, bintang bertabur di langit. Ia menatap ke atas, lalu berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Kau beri aku kekuatan untuk bertahan. Aku tidak sempurna, tapi kau tidak pernah meninggalkan." Di pipinya, air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata lega. Dan di pangkuannya, anak kecil itu tersenyum dalam tidur. Seakan Allah memberi tanda bahwa hidup baru yang lebih tenang akhirnya datang. Perjalanan panjang penuh duka dan pengkhianatan itu akhirnya selesai. Luka memang tidak hilang begitu saja, tapi Aisyah tahu, dari luka itulah ia belajar berdiri lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berani menjaga apa yang paling berharga.